Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Semoga pertemuan ini nanti akan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa kita. Dan semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat dan juga sejahtera. Kali ini kita akan bahas tentang topik media promosi kesehatan. Saya yakin Anda semuanya pernah mendengar tentang apa itu media promosi kesehatan. Tetapi tidak ada salahnya apabila kita hari ini akan mengupas secara mendalam terkait media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan, apa pengertian dari media promosi kesehatan? Media promosi kesehatan merupakan alat peraga dalam promosi kesehatan yang merupakan alat bantu untuk kegiatan promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi terkait dengan kesehatan. Bagaimana penyerapan materi menggunakan media? Menurut hasil riset bahwa penyerapan materi menggunakan media itu melalui rasa itu penyerapan hanya 1%. Melalui sentuhan maka penyerapan hanya 2%. Melalui indera penciuman tetap tidak begitu banyak kenaikannya, 3%. Melalui pendengaran 11% dan melalui penglihatan 83%. Ini terkait penyerapan materi. Kemudian bagaimana dengan ingatan audien atau ingatan daripada sasaran? 10% dari yang kita baca dan 20% dari yang kita dengar. Kemudian 30% dari yang kita lihat. 50% dari yang kita lihat dan kita dengar. Kemudian 70% dari yang kita ucapkan dan 90% dari yang kita ucapkan dan kita lakukan. Itu perlu kita garis bawahi bahwa apa yang diingat tentang informasi melalui penggunaan media 90% dari yang kita ucap maupun yang kita lakukan. Hal yang mesti harus kita perhatikan bahwa alat peraga itu harus mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran. Selain itu juga ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus dapat diterima oleh sasaran. Seperti inilah gambarannya kerucut daripada media. Apa kegunaan daripada media ini? Kegunaan daripada media yaitu untuk menimbulkan minat sasaran atau audien. Minat apa? Minat terkait dengan informasi yang dia tangkap. Kemudian juga mencapai sasaran yang lebih banyak. Dengan media diharapkan informasi lebih banyak untuk dicapai oleh sasaran. Dan dengan media
sasaran yang terpapar informasi juga lebih banyak lagi. Berikutnya adalah membantu mengatasi hambatan bahasa. Dengan penggunaan media, maka dengan bahasa saja mungkin kurang dimengerti. Tapi dengan penggunaan media, maka sasaran atau audien itu akan bisa lebih mengerti. Dan juga merangsang sasaran atau audien untuk melaksanakan pesan-pesan kesehatan yang telah dipaparkan melalui media. Juga merangsang sasaran atau membantu sasaran untuk belajar lebih banyak dan lebih cepat. Dengan penggunaan media, maka sasaran akan belajar lebih banyak dan lebih cepat. Juga merangsang sasaran untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain. Karena merasa bahwa medianya sangat menarik, seperti hari ini yang namanya WA. Kalau ada share video yang menarik, lucu, bermanfaat, sama audien langsung di-share lagi ke grup yang lain atau ke temannya yang lain. Selain itu juga mempermudah penyampaian materi oleh tenaga kesehatan. Dan juga mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran. Dengan adanya media, maka informasi atau materi akan cepat disampaikan dengan mudah dan juga akan cepat diterima oleh sasaran atau audien dengan mudah. Selain kegunaan, keuntungannya apa? Penggunaan media dalam promosi kesehatan itu salah satunya keuntungannya adalah untuk menghindari salah tafsir. Dengan adanya media, salah tafsir diharapkan bisa diminimalkan. Selain itu juga mempercepat apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah untuk ditangkap. Apa yang diekspresikan dalam bentuk penjelasan ini akan lebih mudah untuk diserap. Apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama hal yang mengesankan. Jadi hal-hal yang mengesankan akan lebih diingat. Selain itu juga menarik serta memuaskan perhatian. Mohon maaf. Selain menarik serta memusatkan perhatian, audien akan lebih intens untuk perhatian terhadap media yang sedang dinikmati atau informasi yang sedang ditangkap. Dan juga memberi dorongan kuat untuk melakukan apa yang telah dianjurkan. Kemudian, apa prinsip umum penggunaan media? Di dalam penggunaan media, prinsip yang harus dipegang teguh antara lain adalah tidak ada media pendidikan atau media edukasi yang dapat menggantikan kedudukan pendidik secara 100%. Sehingga peran media tidak bisa sama sekali untuk menggantikan perannya pendidik atau pemberi informasi. Tetapi setidak-tidaknya bisa menggantikan sampai 90%. Tidak ada media pendidikan yang merupakan media tunggal untuk mencapai semua tujuan pendidikan atau edukasi. Media bukan sekedar alat, media merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Penggunaan media yang variatif dan berimbang dapat meningkatkan prestasi belajar. Dan juga penggunaan media menuntut partisipasi aktif dari para peserta atau audien. Bagaimana tingkat intensitas media alat peraga? Ada 11 macam menurut Gardala.
yang terkenal sebagai kerucut Elgar Dalle. Mulai 1 yang paling sedikit dan sampai 11 yang paling luas intensitasnya. Yang pertama adalah penggunaan kata-kata. Sangat kecil intensitas yang bisa ditangkap. Kedua adalah tulisan. Hanya dengan kata-kata sangat kecil. Dengan tulisan kerucutnya semakin melebar. Dengan rekaman atau radio akan lebih lebar lagi kerucutnya. Daya intensitas penangkapannya. Dengan film lebih luas lagi. Dengan TV lebih luas. Dengan pameran akan lebih luas lagi. Dengan media wisata penangkapannya akan lebih luas. Demonstrasi lebih dari itu. Dan sandiwara juga lebih daripada demonstrasi. Kemudian yang ke-10 menggunakan benda tiruan akan sangat luas. Ya, kerucutnya akan sangat luas. Yang terakhir adalah benda asli, sangat luas jangkauannya. Ini menurut pendapat atau hasil riset yang dilakukan oleh Dalle. Siapa saja sasaran yang dicapai media promosi kesehatan? Menggunakan media harus didasari penggunaan tentang sasaran yang akan dicapai. Didasari oleh pengetahuan tentang sasaran yang akan dia capai. Siapa yang menjadi sasaran kita? Yang perlu kita ketahui tentang sasaran adalah antara lain individu atau kelompok atau masyarakat. Sehingga media itu akan lebih efektif dan efisien. Juga kategori sasaran. Umurnya berapa? Apakah itu anak balita, ataukah anak usia sekolah, ataukah itu remaja, ataukah dewasa tua atau dewasa lanjut. Selain umur juga pendidikannya, apakah lulusan SD, SMP, SMA, ataukah lulusan perguruan tinggi. Pekerjaan juga akan mempengaruhi pekerjaannya, misalnya tukang batu, tukang kayu, atau tukang becak, atau tentara, atau polisi, atau guru, atau dosen, atau yang lain akan beda. Bahasa juga begitu. Termasuk bahasa ini apakah bahasa-bahasa sehari-hari ataukah bahasa-bahasa formal. Adat atau kebiasaan atau tata cara hidup atau budaya. Serta minat atau perhatian, pengetahuan, pengalaman tentang pesan yang diterima. Bisa saja orang yang tidak pernah terpapar sama sekali, maka tidak akan mampu untuk menangkap media, informasi yang ada dalam media tersebut. Tempat memasang atau menggunakan media. Di mana media itu harus dipasang? Kalau sekarang media itu sangat mudah untuk dipasang. Kalau dulu di perempatan jalan, di puskesmas, di rumah sakit, di warung-warung, sekarang cukup di media sosial. Bagi mereka siapa saja yang punya Android, media cukup ditempel di dalam YouTube. Orang sebelum buka YouTube, di sana ada media promosi yang ditawarkan. Media sedapat mungkin bisa dipergunakan oleh petugas kesehatan, kader kesehatan, guru sekolah, dan tokoh masyarakat lain, termasuk pamong desa atau perangkat kelurahan. Bagaimana merencanakan dan menggunakan media? Sebelum membuat alat peraga atau media, maka harus direncanakan dan dipilih alat peraga yang paling penting
dan tepat untuk dipergunakan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain tujuan yang akan dicapai, misalnya untuk target perubahan pengetahuan, pendapat dan konsep, sikap dan persepsi, menanamkan tingkah laku baru. Ini akan menciptakan atau dibutuhkan media yang beda-beda. Tujuan penggunaan alat peraga atau media sebagai alat bantu dalam pendidikan dan latihan yaitu untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah, mengingatkan suatu pesan, dan juga menjelaskan fakta, prosedur, serta tindakan. Bagaimana mempersiapkan penerapan media? Sebelum media digunakan, sebaiknya diuji coba dulu. Jadi sebelum itu dimanfaatkan, perlu diuji coba dulu. Apakah bisa dimengerti oleh sasaran atau audiens? Cara melakukan tes bisa melalui merencanakan tes pendahuluan. Jadi ada tes awal. Berikutnya adalah menentukan pokok pesannya. Juga berikutnya menentukan gambar atau simbol pokok yang sesuai dengan ciri sasaran. Langkah selanjutnya adalah memperlihatkan media pada sasaran tercoba atau sasaran yang digunakan untuk uji coba. Langkah selanjutnya, apakah sasaran sukar memahami pesan dalam media? Kalau memang ada kesukaran di dalam memahami atau menangkap, maka perlu direvisi. Dan juga menanyakan hal yang tidak dimengerti. Apakah media ada hal-hal yang belum bisa dipahami oleh sasaran atau audiens. Dan mencatat komentar sasaran yang digunakan untuk uji coba media. Selain itu, juga melakukan perbaikan media dan mendiskusikan media yang dibuat dengan para ahli. Itu merupakan langkah-langkah untuk uji coba atau merancang di dalam pembuatan media. Kemudian cara mengaplikasikannya bagaimana? Cara mengaplikasikan media promosi kesehatan ini yaitu penggunaan harus mempertimbangkan karakteristik sasaran, siapa yang akan menjadi audiennya, dinilai dari umurnya, pendidikannya, pekerjaannya, agamanya, tempat hidupnya. Ini harus menjadi pertimbangan. Media yang digunakan harus menarik sehingga menimbulkan minat sasaran. Media yang tidak bisa menimbulkan minat, yang tidak menarik dan tidak bisa menimbulkan minat, maka itu merupakan ketidakberhasilan media. Hal yang harus diperhatikan di dalam pengaplikasiannya ini yaitu senyum lebih baik untuk mencari simpati. Tunjukkan perhatian bahwa hal yang akan diperagakan itu penting. Pandangan mata ke seluruh audiens agar tidak lepas kontrol. Gaya bicara yang bervariasi agar audiens tetap bersemangat di dalam hal memperhatikan sehingga atensinya tidak turun. Ikut sertakan audiens untuk mencoba alat atau media yang telah diciptakan. Dan berilah selingan humor guna menghidupkan suasana. Apa saja macamnya media promosi kesehatan? Kita mesti harus tahu sekarang ini media di dalam promosi kesehatan cukup banyak sekali. Yang pertama, berdasarkan cara penerimaan indera. Jadi macam yang pertama berdasarkan cara penerimaan indera, yaitu berupa alat bantu lihat atau visual aids. Hal ini berguna dalam menstimulasi indera penglihatan saat proses penyampaian pesan atau informasi.
diproyeksikan melalui dalam bentuk slide bisa, dalam bentuk film bisa, kalau dalam bentuk film strip bisa. Tidak diproyeksikan 2 dimensi, gambar peta bisa, bagan bisa. Dalam bentuk 3 dimensi, bola dunia bisa, boneka bisa, dan sebagainya. Selain alat bantu lihat, juga ada alat bantu dengar. Kalau tadi visual aids, ini audio aids, yaitu membantu menstimulasi indera pendengaran saat proses penyampaian pesan. Antara lain adalah berupa CD audio track, bisa berupa radio, dan sebagainya. Yang ketiga adalah alat bantu dengar lihat atau audio visual aids, misalnya TV, misalnya VCD, misalnya DVD, misalnya seperti tampilan kita sekarang ini. Kemudian berdasarkan bentuk media, yaitu yang pertama adalah bentuk benda asli. Benda yang sesungguhnya, baik hidup atau mati, merupakan media yang paling baik karena mudah serta cepat dikenal, mempunyai bentuk serta ukuran yang tepat. Tetapi media ini kelemahannya tidak selalu mudah dibawa kemana-mana sebagai alat bantu. Contoh yang ada di dalam gambar ini adalah ini media asli, tapi ini dalam bentuk gambar, tidak asli. Tetapi maksudnya ini adalah gambar yang ada di sini adalah tampilan asli, bukan tiruan. Termasuk dalam macam media ini antara lain adalah benda sesungguhnya, misalnya tinja yang ada di kebun. Wah, tinja yang ada di kebun. Lalat yang ada di atas tinja dan sebagainya. Nah, itu asli. Selain itu juga spesimen, benda yang sesungguhnya yang telah diawetkan seperti cacing dalam botol pengawet, atau sampel contoh benda sesungguhnya untuk diperdagangkan seperti oralit. Nah, ini benda asli. Kemudian benda tiruan yang ukurannya antara lain dari benda sesungguhnya, yang ukurannya lain dari benda yang sesungguhnya, yaitu benda tiruan bisa digunakan sebagai media dalam promosi kesehatan, seperti yang ditampilkan dalam gambar ini. Hal ini dikarenakan menggunakan benda asli tidak memungkinkan, misalnya ukuran benda asli yang terlalu besar, atau terlalu berat, atau terlalu tidak enak. Karena seperti mame, kalau asli ya tidak enak, tidak etis. Kita gunakan tiruan. Benda tiruan dapat dibuat dari bermacam-macam bahan seperti tanah, kayu, semen, dan plastik. Yang ketiga adalah media grafis. Media grafis yang sekarang ini sangat banyak sekali macamnya. Antara lain adalah poster. Poster itu adalah sehelai kertas atau papan yang berisikan gambar dengan sedikit kata-kata, seperti ya contoh ini. Kata dalam poster harus jelas artinya, tepat pesan, dan dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang lebih 6 meter. Poster biasanya ditempelkan pada suatu tempat yang mudah dilihat dan banyak dilalui orang, misalnya di dinding balai desa, di pinggir jalan, pada papan pengumuman. Gambar dalam poster dapat berupa lukisan, ilustrasi, kartun, gambar, atau foto. Poster terutama dibuat untuk mempengaruhi orang banyak, memberikan pesan singkat. Karena itu, cara pembuatannya harus menarik,
sederhana dan hanya berisikan satu ide atau satu kenyataan saja. Poster yang baik adalah poster yang punya daya tinggal lama dalam ingatan orang yang melihatnya, serta dapat mendorong untuk bertindak. Ini poster. Berikutnya adalah leaflet. Leaflet adalah selebaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti, dan gambar yang sederhana. Ada beberapa yang disajikan secara berlipat, digunakan untuk memberikan keterangan singkat tentang sesuatu masalah, misalnya deskripsi tentang dampak seks pranikah, atau deskripsi tentang kespro remaja, kesehatan reproduksi remaja, dan lain-lain. Leaflet diberikan atau disebarkan pada saat pertemuan dilakukan, misalnya pertemuan fokus group discussion, pertemuan PKBR atau pertemuan PKRR, atau kunjungan rumah, atau bukan pertemuan, keluar dari Jumatan. Leaflet dibagikan di luar pintu. Dibuat sendiri dengan perbanyakan sederhana seperti fotokopi. Leaflet itu bolak-balik lembarnya. Flyer berupa selebaran yang hanya sehalaman muka saja, tidak bolak-balik. Kemudian yaitu cat. Cat adalah suatu cat menggunakan penyajian bergambar dan grafis untuk mendaftar sejumlah besar informasi atau menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Macam cat. Pin up cat, yaitu cat yang disematkan dengan peniti atau jarum berupa pin. Flip chart, lembar balik. Cat-cat lepas digabung jadi satu hingga seperti buku. Flip chart. Hidden chart, cat yang memakai kartu berengsel seperti ini. Hidden chart, poin yang belum waktunya ditutup dulu. Selain chart juga buklet, yaitu media untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk buku berupa tulisan atau gambar. Berikutnya adalah gambar alat optik atau proyeksi. Jadi gambar atau proyeksi bisa berupa foto. Foto sebagai bahan untuk alat peraga, foto digunakan dalam bentuk, bisa dalam bentuk album, bisa berupa dokumentasi lepasan. Yang bentuk album merupakan foto yang isinya berurutan, menggambarkan suatu cerita atau kegiatan, dikumpulkan dalam sebuah album. Album ini bisa dibawa atau ditunjukkan kepada sasaran atau audien sesuai topik yang sedang didiskusikan. Misalnya album foto yang berisikan kegiatan kelompok sasaran untuk merubah kebiasaan nongkrong menjadi kebiasaan yang produktif. Kemudian selain album juga dokumentasi lepasan. Foto yang berdiri sendiri dan tidak disimpan dalam bentuk album, menggambarkan satu pokok persoalan atau titik perhatian. Foto ini digunakan biasanya untuk bahan brosur atau leaflet. Selain itu juga slide, yaitu sasaran kelompok, sangat efektif untuk membahas suatu topik tertentu dan peserta dapat mencermati setiap materi dengan cara seksama.
karena slide sifatnya dapat diulang. Seperti tampilan dalam PowerPoint ini adalah berupa tampilan slide. Dan juga film lebih ke arah sasaran secara massal, jadi diperuntukkan untuk orang banyak. Sifatnya menghibur namun bernuansa edukatif. Jadi film itu lebih banyak hiburannya, tetapi membawa si audien atau sasaran ini terpengaruh dan mengikutinya. Itu film. Ada beberapa media promosi kesehatan seperti ini. Ini contoh-contoh media promosi kesehatan. Saya kira demikian para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa yang saya banggakan. Silahkan kalau nanti ada yang kurang jelas bisa diklarifikasi melalui chat di YouTube Insan Peduli Sehat. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.